Kembali Anda akan mengikuti Talkshow Interaktif di SAS FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung sahabat dari lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Inilah 107,5 SAS FM dan live video streaming kami di sasfmsurabaya.net. Bermanfaat, menghibur dan tentunya syar'i. Baik sahabat, kalau Anda di smartphone silakan ya. Anda tidak hanya bisa mendengarkan kita, namun Anda juga bisa menonton kita ya. Caranya sangat gampang sekali. Di Google tentu ada ya, di setiap smartphone Anda. Nah silakan ketik di Google Anda m.sasfmsurabaya.net. Nah, maka Anda secara otomatis langsung bisa mengakses kita. Anda juga bisa melihat kita live ya, secara real time. Anda pilih di sana video streaming ya. Setelah itu baru Anda bisa tidak hanya bisa mendengarkan kita, tapi juga Anda bisa melihat siaran kita di Studio 1 SAS FM. Jadi kita pakai 3 kamera kecil di sini sahabat ya. Baik, sahabat, kita di program Alam Lestari dan kita bersama Pak Koko, juga saya Ali Atiga, The Gatekeeper, ada Arin Rosalina yang barusan bertugas sebagai kameramen ya. Alam Lestari ini adalah salah satu sarana bagi Anda sahabat untuk tanya-tanya ya terkait bagaimana nih mengentaskan lingkungan saya yang tadinya kumuh menjadi bersih. Kemudian Anda mungkin bingung cara menanam apa begitu ya. Cocoknya gimana ya Pak ya? Rumah saya seperti ini. Nanamnya pakai apa? Potnya gimana? Nah, Anda boleh tanya-tanya juga di sini ya. Dan tema kita untuk edisi kali ini sahabat seperti biasa ya. Kalau menjelang akhir tahun begini pasti muncul berbagai macam kaleidoskop ya, atau apa sih peristiwa-peristiwa penting atau ya kejadian-kejadian penting yang perlu kita garis bawahi di sepanjang tahun ini ya, tahun 2016 tentunya. Kaleidoskop Lingkungan 2016 dan kita sudah bersama narasumber tetap kita Pak Koko atau nama lengkapnya sahabat Dr. Andes Haji Satrio Wiweko MT. Beliau Direktur Sahabat Lingkungan. Langsung kita sapa terlebih dulu beliau. Assalamualaikum Pak Koko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari. Ini harus ya. Arin belum tadi, belum. Salam lestari gitu. Oh ya. Iya. Baiklah, kita juga mengundang Anda untuk yang ingin berbagi bersama kami, ingin tanya, silakan ya, ingin bergabung bersama kami di sini. Teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Ya. Pak Koko ini sahabat Direktur Sahabat Lingkungan yang juga beliau saat ini sedang menempuh ya kuliah, yaitu mahasiswa S3 program Doktor Ilmu Lingkungan di UB. Wah, Malang ya Pak ya? Ya. Wah, kota kelahiran saya tuh Pak. Nanti tiap hari apa itu Pak ke Malang? Sekarang ini semester 3, alhamdulillah. Sudah tidak ada kuliah, tinggal ujian-ujian aja. Ya. Buat proposal, alhamdulillah kemarin sudah maju proposal dan sudah lulus untuk proposalnya, tinggal melakukan penelitian sama membuat buku-buku jurnal gitu. Wah, iya. Baik. Pak Koko, kita juga rasakan saat ini ya. Ini akhir tahun kurang beberapa hari saja nih Pak Koko ya. 3 hari ya Pak Koko ya? 2 hari saja. Untuk 2016 ya hanya tinggal 2 hari saja. 2 hari saja. Nah, 3 hari untuk memasuki tahun baru gitu. Ini sebenarnya kalau kita tanya kaleidoskop atau peristiwa penting yang patut kita garis bawahi apa saja nih Pak Koko tahun 2016? Ya, beberapa peristiwa diawali tahun 2016 ini, baik itu peristiwa yang negatif ataupun aksi-aksi yang positif, yaitu berkaitan dengan masalah sampah gitu ya. Dengan berkaitan dengan masalah sampah, kemudian ya sampah masih menjadi perbincangan hangat gitu karena Indonesia masih belum bebas sampah gitu ya. Dan sampah di berbagai kabupaten kota ini juga menjadi sosok yang menakutkan karena kabupaten kota ini kesulitan untuk mendapatkan TPA gitu, tempat pengolahan akhir sampah. Dan kalau toh ada prinsip-prinsip pengelolaan sampahnya masih belum sanitary landfill ya. Kemudian juga masalah pencemaran udara gitu ya. Dan kita ketahui bahwa pencemaran udara ini juga
begitu dahsyat emisi gas buang sampai-sampai mengacaukan iklim kita. Terjadi perubahan iklim yang tadinya musim kemarau harus menjadi musim penghujan, yang tadinya musim penghujan hujannya jadi lebih lebat, yang tadinya panas tapi tiba-tiba terjadi hujan. Jadi ini ada terjadinya pemanasan global dan perubahan iklim yang sulit diprediksi gitu ya. Kalau dulu pada waktu kita kecil 6 bulan itu musim hujan, 6 bulan itu musim kemarau. Sekarang ini sudah tidak bisa seperti itu lagi gitu ya. Sudah berubah gitu ya. Sampai ke beberapa di daerah gurun Sahara pun sudah muncul hujan salju gitu ya. Nah, ini kan jadi mengkacaukan situasi dan juga terutama dari aspek pertanian maupun perikanan pasti akan terganggu akibat terjadinya perubahan iklim. Nah, selain ke sampah, ke pencemaran udara, kemudian juga pencemaran air gitu ya. Pencemaran air itu juga limbah dari industri maupun limbah dari domestik, dan sekarang ini justru limbah domestik ini juga mengkhawatirkan gitu ya, karena banyak bermunculan usaha-usaha domestik, misalnya pertumbuhan hotel yang cukup banyak, pertumbuhan apartemen yang cukup banyak, terus kemudian usaha-usaha industri laundry pun juga banyak gitu. Sampai-sampai beberapa sungai di kota-kota besar di Indonesia ini memunculkan adanya salju dalam tanda kutip gitu, busa yang cukup melimpah, dan tentu saja adanya pencemaran air ini juga akan mengganggu ekosistem biota air, banyak kematian massal ikan gitu. Nah, itu yang di pencemaran air, kemudian pencemaran udara, pencemaran air, juga peristiwa kebakaran hutan gitu ya. Kebakaran hutan ini 2016 ini cukup memprihatinkan ya, sampai negeri kita ini dijuluki negeri pengekspor asap. Presiden pun sampai harus turun tangan gitu ya, harus datang ke lokasi bencana kebakaran hutan tersebut gitu ya, untuk menginstruksikan, untuk memadamkan supaya negeri kita ini tidak mendapat julukan negeri pengekspor asap gitu ya. Selain kebakaran hutan, juga yang terakhir adalah dominasi tentang penggundulan hutan, kerusakan hutan kita, baik hutan yang di kawasan pegunungan, di lereng-lereng gunung, sampai hutan-hutan yang di pesisir pantai, hutan-hutan mangrove pun juga banyak dibabat, yang peruntukannya sudah berubah fungsi. Dan yang paling kentara di akhir-akhir penghujung tahun ini juga kita perlu waspada tentang terjadinya banjir bandang dan tanah longsor gitu ya. Banjir bandang dan tanah longsor ini akan menghantui di penghujung akhir tahun maupun pembukaan awal tahun baru. Manakala kita tidak siap dan waspada, ini akan menjadi musibah yang cukup besar. Dari ramalan BMKG untuk akhir tahun baru ini akan terjadi hujan yang cukup lebat dan durasi yang cukup lama. Oleh karena itu kita harus perlu waspada dan ekstra hati-hati untuk menyikapi terutama daerah-daerah yang langganan banjir, daerah-daerah yang langganan longsor. Nah, ini perlu disikapi dengan aksi-aksi yang nyata supaya kejadian rentetan peristiwa-peristiwa lingkungan tahun 2016 ini bisa diminimisasi nantinya di tahun 2017 gitu. Oke. Baik Pak Ungku, terkait yang perlu digarisbawahi termasuk ini kantong plastik berbayar itu? Ya, masalah sampah juga ini cukup memprihatin, karena dari hasil riset Jambek dari teman-teman di PBB gitu ya, Indonesia menduduki urutan nomor 2 pembuang sampah plastik ke laut gitu. Dan dari hasil riset beberapa ilmuwan di Indonesia, termasuk penelitian saya sendiri, itu komposisi sampah kita cenderung makin tahun, komposisi sampah plastik cenderung makin tahun makin meningkat. Kalau dulu di penelitian saya tahun 2002 itu sampah plastik di kota-kota besar di Indonesia itu baru sekitar 6% gitu ya. Sekarang ini dengan 2016 komposisi sampah plastik itu hampir 15%. Wah, hampir 15%, dan justru yang menurun adalah komposisi dulu tahun 2002 saya meneliti itu jumlah sampah organik, sampah basah itu hampir 70 sampai 80%. Sekarang sudah mulai menurun hampir 65%. Yang justru memprihatinkan adalah komposisi sampah plastiknya justru meningkat sampai 15%. Kemudian arti dari
dari persentase sampah domestik menurun tadi apa? Apakah masyarakat ternyata bisa memanfaatkan itu atau gimana? Nah, ini harus dilakukan upaya-upaya 3R untuk melihat situasi dan komposisi sampah gitu. Kalau komposisi sampah plastiknya ini cenderung meningkat sampai 15%, mungkin tahun depan akan lebih tinggi lagi. Ini akan berbahaya bagi kehidupan kita terhadap lingkungan kalau kita tidak melakukan upaya-upaya dengan melakukan 3R, karena mengingat sampah plastik ini adalah yang sulit terurai gitu. Kalau itu semua itu hanya dikelola dibuang ke TPA, ya bisa kita bayangkan di TPA tadi komposisi kalau volume sampahnya 8.700 meter kubik, kalau itu 15%, wah itu berapa banyak sampah yang harus dibuang ke TPA. Dan tragisnya sampah-sampah plastik ini sulit terurai di alam. Dia butuh waktu untuk terurai sekitar 80 sampai 350 tahun. Pasti akan TPA yang kita punyai kabupaten kota akan cepat penuh dengan tumpukan sampah plastik karena dia sulit terurai. Jadi itu tadi hitungan nasional ya Pak ya, 13% tadi itu. 15%. 15% sekarang 15, ya. Baik. 15%. Pak Uko, sekarang dengan adanya kebijakan yang kembali plastik itu gratis. Ini apakah ada kemungkinan tahun depan nih pasti meningkat nih? Ya, sekarang gratis memang. Teman-teman di Kementerian Lingkungan Hidup sekarang sedang mengkaji, nantinya juga justru akan diperketat lagi gitu ya, dengan bukan gratis tapi justru kalau bisa di tenan-tenan atau supermarket atau plaza atau mall itu tidak menyediakan lagi kantong plastik gitu ya. Tidak menyediakan kantong plastik, jadi lebih sadis lagi aturannya ya. Bukan berbayar lagi tapi dihilangkan tidak menyediakan kantong plastik. Jadi kantongnya apa nih solusinya? Ya, bisa pakai kantong kertas atau pakai kantong dari kayak kain gitu ya, dari kain dia itu. Jadi bisa dipakai untuk lama gitu, reusable dan jadi lebih tahan lama gitu, tidak sekali pakai terus buang gitu. Jadi kita harus berpikir kalau kita belanja, kalau di supermarket, mall atau segala macam tidak menyediakan kresek gitu ya, ya kita pasti akan bawa kantong sendiri atau tas sendiri. Kalau kita tidak bawa, ya risikonya kita harus beli tas tadi. Jadi ini prosesnya masih di KLH atau di mana nih Pak? Iya, di Kementerian LH, karena Presiden juga menginstruksikan karena kita prihatin dengan pertumbuhan sampah kita dan masih harus mengedukasi masyarakat banyak termasuk pemerintahnya sendiri untuk mengurangi volume timbulan sampah. Kalau tidak, ya negeri kita ini akan jadi gulung sampah gitu ya. Baik. Pak Koko, ini nanti akan kita kawal terus ya terkait yang di plaza, di mall, di minimarket termasuk ya. Tidak lagi menyediakan kantong plastik. Nah, nanti kita pantau terus. Ya, di beberapa daerah lumayan sekarang sudah mendapatkan respon, bahkan ada beberapa yang daerah yang care terhadap isu lingkungan khususnya masalah sampah, itu mereka sudah menciptakan perda atau perwali gitu ya. Perwali untuk supermarket tahun 2017 sudah tidak menyediakan kantong plastik lagi. Baik, kita setuju sekali dan nanti akan kita pantau terus atau kita kawal terus ya terkait perkembangan undang-undang atau peraturan dari KLH tersebut. Baik Pak U, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali. Bagi Anda yang ingin bergabung, sahabat, teleponnya 8297299, SMS dan juga WA 0812306345. Kita memang bahas tentang kaleidoskop tahun 2016 terkait lingkungan, sahabat. Namun bagi Anda yang ingin konsultasi terkait masalah lingkungan, masih bisa bergabung bersama kami di sini. Baik, Alam Lestari, sahabat, akan kembali setelah yang satu ini. Apakah penyakit simpel tapi merisaukan? Kesannya simpel, tapi itu merisaukan. Kadang kita tanpa sadari kita punya sakit mah. Hanya karena apa? Masalah yang sepele sebetulnya. Telat makan. Biasanya ini banyak sekali menimpa wanita-wanita. Kaitannya dengan apa? Cara diet yang salah. Intinya sebetulnya mah atau gastritis, ada peradangan di dalam lambung kita, itu banyak faktor. Bukan hanya dari pencetusnya makanan atau pola makan yang salah. Biasanya pencetusnya, faktor yang dominan sekali itu dari psikis juga. Bisa jadi psikosomatis, itu bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu yang berkaitan dengan yang pertama kali lambung. Karena pencernaan kita pertama kali mulai diolah di mulut, berlanjut di lambung. Nah, kenapa sih kok sampai kadang gara-gara stres orang jadi mah? Tanya jawab interaktif, sehat Islami, setiap Kamis jam 1 siang di SAS FM. Bermanfaat, menghibur, syar'i. Dahulu, radio hanya bisa didengar.
Tapi kini, Radio Sas FM bisa Anda lihat melalui live streaming video kami di www.sasfmsurabaya.net. Anda bisa melihat siaran kami. Lihat dan dengar Sas FM kapanpun, dimanapun. 107,5 Sas FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, sampai kita ke ruang gatekeeper bersama Arin yang akan memberikan informasi lalu lintas untuk Anda. Arin. Iya, Alik dan sahabat, untuk informasi lalu lintas di menit ini kita ambil dari aplikasi Waze.com ya, dimana kalau untuk menit ini di kawasan Surabaya Timur ini banyak hijaunya, alias hampir semua lancar gitu ya. Namun hanya beberapa titik yang ada di kawasan Kenjeran, ini khususnya di depan makam Rangkah ya, yang mengarah ke Kapasan, lalu lintas padat. Kemudian di Putragung, Karangasem, Brongalan, Tambang Boyo, Dharma Husada, Raya Dharma Husada Indah, sampai di kawasan Merpun, di depan Universitas Airlangga Kampus C dan juga Galaxy Mall ya, dan juga Gor Kertajaya. Menit ini lalu lintasnya terpantau lancar. Demikian juga di depan RSUD Dr. Sutomo, Dharma Wangsa lancar, Raya Menur juga lancar, Kertajaya, Manyar Kertoajo dan Kertajaya Indah. Hanya saja di kawasan Raya Kertajaya Indah ini beberapa titik atau tempat ya terpantau lalu lintasnya ramai. Kemudian di kawasan sebentar ini di Jalan Era Kartini lalu lintas tampak ramai. Kemudian Raya Diponegoro lalu lintas ramai. Di Pandi Giling sendiri sahabat, lalu lintas padat merayap dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Kemudian di kawasan Banyu Urip ini juga lalu lintas tampak padat menit ini dengan kecepatan rata-rata 9 km per jam. Raya Ngagel lancar, Jagir Wonokromo yang mengarah ke Panjang Jiwo juga lancar hingga ke Kedung Baruk Raya. Sementara untuk kawasan Jalan Raya Wonokromo ini beberapa titik lalu lintasnya terpantau ramai ya. Dan di kawasan Jenderal Ahmad Yani untuk frontage barat ini lalu lintas padat hingga ke frontage timur. Kemudian depan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel itu juga terpantau padat sahabat ya. Jadi sepanjang Ahmad Yani lalu lintas untuk menit ini terpantau padat ya, dengan kecepatan rata-rata 19 km per jam. Sementara Raya Jemur Sari dua arah lalu lintasnya terpantau ramai. Margorojo Indah beberapa titik terpantau lalu lintas padat ya. Kemudian di kawasan Gunung Sari nih sahabat, kalau Joyoboyo sendiri lancar. Sementara Gunung Sari depan Hotel Singgasana hari ini atau menit ini lalu lintas terpantau padat dengan kecepatan rata-rata 21 km per jam. Aditya Warman, Majen Sungkono lancar. Dari Disub Surabaya untuk arus lalu lintas Embong Malang terpantau ramai lancar. RTMC Polda Jatim belum ada update terbarunya. Demikian informasinya, kembali ke Ali. Terima kasih Harin Rosalina atas informasinya. Kembali sahabat di program Alam Lestari, kita masih membahas terkait kaleidoskop atau lingkungan 2016 atau aneka peristiwa-peristiwa penting yang menjadi catatan kita di tahun 2016. Kita masih bersama Dr. Andes Haji Satrio Wiweko MT atau sapaan akrabnya Pak Koko. Beliau direktur dari Sahabat Lingkungan sahabat. Bagi Anda yang ingin bertanya, konsultasi terkait masalah lingkungan, silakan sahabat 8297299, SMS dan juga WA di 0812 3006 345. Pak Koko, dari beberapa yang Pak Koko sebutkan tadi, ini banyak ternyata ya Pak Koko, kita anggap sebagai catatan atau PR karena beberapa belum selesai begitu Pak Koko ya. Betul. Terkait sampah juga begitu. Nah, tadi Pak Koko menyebutkan nih, di beberapa daerah itu masih ada pemerintah daerah yang agak kesulitan untuk mengelola TPA. PR-nya apa nih harusnya tahun depan? Ya, kalau kita lihat dengan kita lihat masalah sampah ini di berbagai daerah. Itu kesulitan masalah tentang lahan TPA gitu ya, lahan TPA, dan kemudian juga sistem pengelolaannya masih banyak kabupaten kota itu yang open dumping, padahal di Undang-Undang 18 tahun 2008 itu pengelolaan sampah yang open dumping itu sudah tidak diperkenankan lagi Ya, baik-baik. Open dumping ya.
Jadi seperti apa itu Pak? Maksudnya open dumping gitu? Ya, open dumping itu sampah itu hanya dari truk hanya dibuang begitu saja gitu ya. Kalau dari truk itu hanya dibuang ditumpuk begitu saja di TPA itu sudah tidak diperkenankan, karena dengan sampah yang hanya ditumpuk seperti itu aja akan menimbulkan bau, mengundang lalat, kemudian lindinya, cairan dari sampahnya itu sampai akan meluber karena peristiwa mengalami proses penguraian, dan luberan lindi ini akan bisa mencemari air tanah, mencemari sumur, mencemari sungai-sungai, tambak-tambak gitu ya. Dan itu sangat sulit kalau udah tercemar oleh lindi untuk mempurifikasi ataupun untuk mengolahnya gitu ya. Jadi PR-nya apa nih? Yang harus dilakukan? Ya, PR-nya bagaimana pemerintah kabupaten kota beserta masyarakatnya untuk bisa melakukan implementasi 3R, reduce, reuse, recycle. Reduce itu artinya betul-betul mengurangi volume sampah gitu ya, volume sampah yang tiap semakin banyak penduduk semakin banyak sampahnya. Oleh karena itu harus dikurangi, karena rata-rata tiap orang itu seharinya hampir 0,7 liter gitu ya, menghasilkan sampah. Bahkan semakin mereka semakin maju, volume sampahnya semakin banyak gitu ya. Misalnya belanja ke mall, mereka dapat kardus, dapat kresek, kemudian dia ke resto juga dengan makanan cepat saji, kemudian ada kemasannya yang sulit terurai gitu. Kemudian juga kadang nggak mau repot masak, beli mie instan, padahal mie instan itu kemasannya cupnya sendiri kadang pakai styrofoam gitu ya. Atau juga mie-nya sendiri kadang pakai kemasan plastik. Jadi kemasan-kemasan yang sampah anorganiknya itu makin lama makin meningkat. Kalau kita lihat mie tadi yang Pak Koko sebutkan, memang dulu masih plastik, tapi sekarang ada yang pakai karton itu Pak Koko. Apakah itu masih agak aman begitu Pak? Bukan hanya karton, bahkan yang paling mengerikan adalah pakai gabus itu ya, pakai styrofoam itu ya. Kan sekarang banyak kayak cup-cup itu yang pakai styrofoam, tinggal nanti kalau di pinggir jalan biasanya disedot pakai air panas gitu ya, ditutupkan kemudian dimakan. Nah itu kan itu juga berbahaya, agak juga. Bahaya ya. Iya, berbahaya juga karena styrofoamnya sendiri juga kadang kalau dengan panas itu juga bisa butiran-butirannya juga akan bisa lepas. Jadi lebih bahaya mana itu antara yang ada di cup-cup karton tadi dengan yang plastik yang kita harus memasaknya dulu? Ya, kalau yang lebih berbahaya yang pakai styrofoam tadi. Gitu ya? Iya, lebih pakai. Apalagi kan karena styrofoam itu sekaligus dipakai untuk tempat wadah gitu ya. Makan juga, tempat wadah untuk tempat makan. Kalau kita yang kemasan yang mie instan yang plastik itu kan kita sobek plastiknya, kemudian kita masak tempat yang beda. Iya, minyak kita masak terus kemudian baru disajikan. Kalau gitu. kayak yang itu tadi bahayanya apa yang styrofoam itu Pak? Kalau misal sampai kita makan? Iya, styrofoam kan butiran-butirannya styrofoam itu kan bahannya kan beracun, itu termasuk B3 gitu. Dan itu juga susah terurai kalau kita makan gitu. Apalagi kalau itu kan biasanya masaknya di cupnya tadi dengan air yang mendidih gitu ya, air panas yang mendidih. Nah, itu akan berinteraksi gitu ya, berinteraksi kemudian kita makan gitu ya. Nah, kita makan padahal dengan bumbunya sendiri yang kalau misalnya dengan banyak MSG itu bumbunya saja sudah nggak sehat ya. Iya. Tanpa styrofoamnya itu. Iya. Masya Allah. Itu. Dan kalau itu sudah selesai kemudian dibuang kan. Nah, dibuang ya kalau dia seperti liburan sekarang ini misalnya berhenti di tempat peristirahatan atau di warung atau apa, kadang tidak ada tempat sampah ya dibuangnya kadang di pinggir jalan, kadang juga di lahan-lahan kosong, bahkan kalau ketemu sungai ya dilempar ke sungai. Padahal itu tidak bisa hancur gitu ya. Iya. Ini akan semakin banyak. Beberapa wali kota Bandung sudah menginstruksikan mereka tidak boleh pakai gabus atau styrofoam tadi. Oke, jadi ini kembali ke perilaku dari masyarakat sendiri ya? Iya, perilaku dari masyarakat juga produsennya gitu ya, karena produsennya itu kepengennya praktis gitu ya, kepengen praktis, tapi dampak keikutan belakangnya tidak dipikirkan. Hanya pemerintah gembar-gembor, ayo warga masyarakat memilah, mengurangi, tapi produsennya tidak dikasih kampanye juga gitu ya. Baik, tapi sekarang tuh kayaknya sudah menjadi lifestyle deh itu Pak Koko, kayaknya gaya sekali kalau anak muda itu pakai cup gitu, cepet loh ini langsung tuang jadi makan. Nah, itu kan bahayanya juga demikian. Terus kemudian
cup-cupnya, pembungkusnya ini sulit terurai gitu. Nah kalau ini sulit terurai, gaya hidupnya seperti itu, makanya kalau dulu penelitian itu satu orang itu 0,7 liter per orang per hari penghasil sampah, tapi dengan kemajuan, dengan banyaknya penduduk, dengan gaya hidup yang lifestyle-nya yang salah tadi, ini akan meningkatkan volume sampah gitu ya. Ya makanya 2002 penelitian saya itu hampir ya cuma 6% aja timbulan plastik itu sekarang sudah sampai 15% gitu ya. 15%. Oke. Berarti PR pemerintah ini juga perlu melakukan sosialisasi jika di wilayahnya ada semacam produsen yang seperti mie dalam cup styrofoam Iya, tadi, di Pak. Undang-Undang 18 tahun 2008 itu penghasil sampah atau penghasil limbah produsen itu juga harus bertanggung jawab. Cuman sekarang sentuhannya baru yang dobrak-abrik masyarakatnya, produsennya. Sama aja Pak ya. Iya, produsennya masih belum. Nah, ini juga harus ada tanggung jawab produsen bagaimana dia menciptakan produk-produk yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Baik. Bukan hanya kemasannya bagus, praktis, tapi setelah itu di belakangnya itu bukan urusan saya gitu. Ya, ini tidak bisa. Tidak boleh gitu ya. Ya, di Undang-Undang 18 produsen pun juga harus bertanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. ini saya pikir ini penting juga. Apakah memang produsen-produsen nggak tahu sih Pak bahaya dari pakai styrofoam itu? Selama ini kelihatannya kita hanya dibodohin aja. Makanya ini pencerahan loh Pak di Alam Lestari ini. Iya. Jangan mau kita dibodohi ya. Iya, kita dibodohin aja seolah-olah mereka tidak tahu gitu, dan masyarakat kita senang yang praktis-praktis, apalagi sekarang muncul banyak nongkrongan, kafe-kafe, kopi segala macam ya. Itu kan juga demikian gitu. Ternyata kan kopi-kopi yang dijual sekarang ini banyak yang sasetan, itu yang lebih laku daripada beli yang misalnya 1 kilo atau setengah kilo gitu. Kalau dulu waktu kita kecil itu kan belinya yang model yang kiloan gitu. Tapi sekarang sasetan aja yang cukup 1 cangkir gitu ya. Cukup 1 cangkir. Tapi kemasannya dikemanakan gitu ya. Buang ya. Iya, dibuang, apalagi di sudut-sudut hampir berapa puluh meter ada warung kopi cangkruan, banyak sepeda motor segala macam. 200 meter lagi juga muncul warung kopi juga demikian. Nah, saset-sasetnya ini dikemanakan gitu ya. Jadi 3R, fungsi 3R tadi kan akhirnya. Ya, fungsi 3R dan karena banyak fungsi saset-saset kopi atau minuman-minuman ringan tersebut. Nah, kita yang di LSM, yang di masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, kita harus berpikir keras bagaimana sih bisa memanfaatkan sampah-sampah plastik ini jadi produk-produk yang berguna. Ya, itu saja tidak cukup ya, harusnya juga dari pihak produsen harus juga ditekan sesuai dengan amanat Undang-Undang 18 sehingga produsen itu tidak hanya menciptakan produk-produk yang bagus tapi sulit terurai di alam gitu. Baik, itu penyumbang juga ya itu ya. Penyumbang harusnya juga. bertanggung jawab juga tuh produsennya. Pak Ugo, anjurannya nih apa? Kalau misalnya ini ada yang mendengar pemilik pabrik kopi misalnya nih ya. Alternatifnya selain pakai plastik itu pakai apa? Ya, pertama dia kemasannya dia harus bertanggung jawab ya. Artinya nanti kalau bisa produsen ini sampah-sampahnya harus dikembalikan ke pabriknya gitu ya. Dikembalikan. Kalau dia kemasannya dari plastik ya sampah plastiknya harus kembali. Jadi kayak sales-sales agen-agen tidak hanya naruh aja, naruh plus ambil sampahnya. Iya, begitu. Tapi itu kan belum ada aturannya Pak Ugo yang kayak gitu. Ada di EPR-nya di Undang-Undang 18 itu ada, cuman implementasinya belum gitu ya. Implementasinya belum. Iya, kalau kita misalnya beli botol minuman gitu ya, botol minumannya kita minum, botolnya harus kita kembalikan ke pabrik. Syukur-syukur botolnya itu dihargai gitu ya. Jadi itu semua pabrik plastiknya seperti itu Pak Ugo? Iya. Produsen plastik itu ada aturan yang itu? Bukan pabrik plastik aja, semua produsen gitu. Harusnya ya? Iya. Jadi kalau kita misalnya punya beli botol kecap atau beli saus tomat, botolnya itu kan kita beli hanya isinya. Botolnya itu bisa dikembalikan atau dijual. Jadi kalau mengembalikan botol ya seperti zaman dulu gitu, mengembalikan botol dipotong Rp100 gitu ya. Oke. Rp100 kali penduduk Indonesia 150 juta udah berapa triliun itu. Itu nggak banyak yang tahu loh Pak Ugo. Nah ini pentingnya kita mengawal Undang-Undang 18 tahun 2008 ini. 18 2008 ya. Ya, Undang-Undang tentang pengelolaan sampah ini harus kita kawal sehingga volume sampah ini bisa ditekan, dan kemudian juga limbahnya ini bisa tidak mencemari lingkungan tapi bisa di reuse maupun di recycle. Tapi kemudian ketika plastik bekas kopi tadi atau styrofoam di mie tadi itu ketika dikembalikan ke pabrik itu diolah lagi bisa ya sama pabriknya? Ya, harus diolah kembali, dan dia akan memikirkan kalau misalnya gabus itu kan sulit kalau mau diolah lagi gitu. Styrofoam itu susah ya ternyata? Iya. Kalau plastik?
Kalau plastik masih bisa. Nah, jadi kayak air minum yang di ini studio, Air kemasan itu bisa didaur ulang lagi gitu ya. Nah, kalau yang gabus styrofoam kan sulit terurai, sulit didaur ulang, dan akhirnya pabriknya berpikir, oh iya ternyata saya ini salah gitu, membuat kemasan yang sulit terurai dan mencemari. Kalau dia kembalikan, dia suruh ngolah, dia sendiri mungkin angkat tangan gitu ya. Tapi kalau yang plastik-plastik seperti ini, dia masih bisa melakukan recycle tadi. Ini dia ya. Ini perlu pengetatan lagi nih Pak Ogo ya kayaknya, sosialisasi atau tentang Undang-Undang 18 2008 ini. Iya, nanti insya Allah tanggal 21 Februari tinggal ya 2 bulan lagi kita akan memperingati lagi, mengingatkan kembali tentang Hari Peduli Sampah Nasional gitu ya. Kesannya tuh percuma Pak Ogo, ini masyarakatnya jangan ditekan, ayo 3R, tapi produksinya tetap Pak Ogo. Oke, baiklah, kita akan jeda sebentar Pak Ogo ya. Nanti kan kita lanjutkan kembali. Bagi Anda sahabat yang ingin bergabung bersama kami, silakan 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Anda boleh konsultasi terkait masalah lingkungan. Baik sahabat, Alam Lestari akan kembali setelah yang berikut ini. Catatan informasi. Dari Surabaya, sahabat Banser Jatim mengusulkan Hari Kemanusiaan Nasional. Satuan Koordinasi Wilayah Barisan Serbaguna Ansor atau Banser Jawa Timur mengusulkan ke pemerintah pusat mengesahkan setiap 24 Desember sebagai Hari Kemanusiaan Nasional. Hal ini sebagai bentuk penghargaan kepada pahlawan kemanusiaan Rianto, anggota Banser yang mengamankan bom di Gereja Ebenezer, Mojokerto pada 24 Desember 16 tahun lalu. Saat itu sahabat Rianto dengan berani membawa bom yang diletakkan di Gereja Ebenezer dan berusaha membuangnya. Namun bom itu meledak saat dibuang dan langsung menewaskannya. Selain itu, sahabat Kepala Satkorwil Banser Jatim Abid Umar juga mengajak seluruh kader Banser untuk bersama-sama berkomitmen kepada Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam terbesar di Republik ini karena Ansor dan Banser NU merupakan salah satu pemegang saham kemerdekaan. Dari Sidoarjo, polisi Sidoarjo minta tidak menggunakan knalpot brong. Petugas kepolisian Resort Kota Sidoarjo meminta kepada masyarakat tidak menggunakan knalpot brong karena bisa mengganggu kenyamanan masyarakat saat pelaksanaan pergantian tahun baru. Kepala Kepolisian Resort Kota Sidoarjo, Ajun Komisaris Besar Polisi Anwar Nasir mengumumkakan pihaknya juga melakukan razia kepada penjual knalpot brong yang ada di Pasar Loak di Larangan Sidoarjo guna menghindari maraknya knalpot brong yang meresahkan masyarakat. Pihaknya tidak merampas namun membeli knalpot brong tersebut. Menurut Anwar, pada saat perayaan malam tahun baru, pihaknya akan menindak tegas bila ada masyarakat yang menggunakan knalpot brong. Selain ditilang, sahabat, untuk sepeda motor akan ditahan di Mapolresta Sidoarjo. Dari jeda maksud kami, sahabat, derek naas yang jatuh di Masjidil Haram tidak memiliki izin operasi. Derek raksasa yang jatuh di dinding Masjidil Haram September 2015 lalu dan menewaskan ratusan orang ternyata tidak memiliki izin operasi. Hal itu diungkapkan seorang insinyur di Pengadilan Ikhtisar Jeddah. Dikutip dari Saudi Gazette, insinyur yang tidak disebutkan namanya ini merupakan salah satu dari 14 terdakwa dari grup Bin Laden yang diadili. Artinya, sahabat, grup Bin Laden sendiri yang memang terlibat dalam proyek ekspansi Masjidil Haram telah mengoperasikan derek tanpa izin. Terdakwa turut mengatakan sebagian besar pekerja di lokasi tidak memiliki pengetahuan dari buku manual yang menjelaskan metode operasional derek. Pengadilan akan kembali bersidang pada Kamis ini di Makkah, beragendakan keberatan terdakwa atas kewenangan mengadili kasus. Dan sejauh ini, sahabat, terdakwa keberatan karena merasa Dewan Pertahanan Sipil yang berhak mengadili, bukan pengadilan. Demikian catatan informasi kami ambil dari Antara dan Republika. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Kembali sahabat di Alam Lestari, kita masih membahas terkait Kaleidoskop Lingkungan 2016. Masih bersama Dr. Andes Haji Satrio Wiweko MT atau Pak Koko, beliau Direktur Sahabat Lingkungan. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami, silakan sahabat ya. Teleponnya 8297299, SMS dan juga WA di 0812306345. Yang masuk dalam catatan kita Pak Koko di sepanjang tahun ini yaitu terkait pencemaran udara ini yang masih terjadi Pak Koko ya. Pembakaran hutan dan lain sebagainya itu. Nah, berkaca dari itu, bercermin dari peristiwa ini, apa yang dilakukan tahun depan agar ini tidak terulang Pak Koko?
Ya, pencemaran udara khususnya yang berkaitan dengan industri masih banyak terjadi. Misalnya yang dekat dengan wilayah Surabaya, di Mojokerto ada sebuah industri karet gitu ya, yang menyebabkan terjadinya pencemaran udara. Selain pencemaran udara juga menyebabkan warga sesek-sesek gitu ya, karena ini terus kemudian juga baunya yang Menyengat ya. yang luar biasa, menyengat gitu ya, sampai terjadi demo yang luar biasa. Cuma dipakai apa itu Pak Ko? Membakar Ya, karet. Karet untuk bahan baku ada, bisa untuk ban gitu ya, roda baik itu mobil ataupun untuk sepeda motor dan banyak. Oh, diolah lagi begitu. Iya, Karet ya. Jadi bahan bakunya dari Sumatera, tapi pabriknya ada di Mojokerto gitu ya. Baik. Jadi kalau sampai tercemar ke teman itu kan sebenarnya untuk api cerobong asapnya juga sudah diatur kan Pak Ko? Kalau untuk karet Bu, jenis ini itu tingginya seberapa gitu? Iya, karena wilayahnya itu berdekatan dengan kampung masyarakat, sehingga jumlah yang produksinya itu meningkat, kemudian tidak sesuai dengan filter yang telah disediakan, sehingga kalau produksinya genjot gitu ya, ditambah, nah pencemarannya juga akan meningkat gitu ya. Pencemarannya meningkat tidak cukup untuk filter yang mereka punya itu. Demikian juga dengan pencemaran dari industri pakan ternak gitu ya, industri pakan ternak. Memang industrinya sebenarnya bagus, industri recycle gitu ya, bahan-bahannya dari tulang, dari bulu ayam segala macam, jadi makanan ternak, kayak butiran-butiran makanan pelet gitu ya, pakan ternak gitu. Memang industrinya dari limbah menjadi produk yang bermanfaat, bagus, cuman filternya ini yang harus dibenahi gitu ya. Jadi filter itu fungsinya apa itu Pak Koko? Ya, filternya untuk mencegah terjadinya emisi gas buang gitu, emisi gas buang asapnya itu dia harus punya scrubber untuk menangkap gas-gas buang tadi gitu ya, asapnya gitu ya. Kalau asapnya misalnya pabrik kopi mungkin baunya enak kan, masih enak itu ya, bisa tambah ngantuk itu. Ya, nah makanya sebelahnya ada pabrik industri gitu ya, industri pakan ternak gitu ya, supaya matching gitu. Tapi sebenarnya kalau itu baunya kayak pabrik kopi itu lebih aman ya Pak? Ya, ya karena selera gitu ya, jadi lebih sebenarnya ya relatif gitu ya, relatif, tapi asapnya juga harus dikendalikan, diatur juga, ya? Dikendalikan. Tapi kalau baunya pabrik kopi itu sampai mulak di dalam rumah, ya tentu saja juga juga berbahaya juga, akan mengganggu kenyamanan masyarakat ya. Baik, berbicara mengenai emisi gas buang, tentu tidak hanya bicara masalah industri, tapi juga bagaimana motor kendaraan di jalan. Penyumbang terbesar itu sebenarnya industri apa kendaraan di jalan Pak? Ya, dari hasil riset itu memang kendaraan bermotor yang paling banyak. Oh iya. Ya, karena kita tahu di kota-kota besar seperti di Surabaya ini, apalagi kalau jalannya macet, nah itu pasti orang macet kan mesin motor itu tetap jalan gitu, mesin mobil kan tetap jalan, dan emisi gas buangnya ini akan makin lama makin banyak gitu, apalagi dengan ditambah mesin yang panas gitu ya. Nah ini akan berbahaya bagi kesehatan kita. Dampak yang paling ringan ya bahan-bahan karbon monoksidanya itu kalau terhirup oleh kita itu akan diserap oleh darah, dan sama darah diedarkan ke seluruh tubuh, ya bisa menderita kanker, bisa menyebabkan gangguan otak. Dampak yang paling ringan ya suka marah-marah gitu ya. Ya suka marah-marah kalau sudah macet pun marah-marah gitu. Iya, karena mereka terpapar itu. Terus di samping pencemaran udara juga tidak terasa ada kebisingan gitu ya. Kebisingan itu juga demikian gitu, dengan kebisingan kendaraannya macet malah dibayar-bayar karena apalagi ditambahin klakson gitu ya. Apalagi brong tadi itu sampaikan itu ya. Iya, dengan apalagi dengan knalpot telo itu orang biasanya kalau terpapar pencemaran bising biasanya mereka tidak sadar. Artinya tidak sadar, mereka itu tidak sadar kalau sebenarnya telinga mereka ini sudah mengurangi ambang pendengaran suaranya gitu ya. Jadi kalau dengan knalpot telo mungkin yang pemilik knalpot telonya senang, tapi masyarakat yang lainnya akan terganggu. Pencemaran suaranya. Ada tanda-tanda kalau masyarakat itu terganggu pencemaran suaranya, misalnya kita di tempat yang ramai,
kalau kita ngomong seperti di studio ini, kita ngomong pelan sudah terdengar dengan enak. Tapi kalau kita ngomong pelan seperti ini di pinggir jalan, misalnya di Jalan Ahmad Yani, pasti tidak terdengar. Akibatnya apa? Ngomong kita lebih keras lagi gitu ya, lebih keras lagi, suaranya dikeraskan lagi. Gak kedengaran, suaranya dikeraskan seperti itu. Nah itu adalah tanda bahwa telinga kita sudah mengalami ambang penurunan gitu ya. Penurunan untuk daya tangkap pendengaran seperti itu. Tapi masyarakat nggak paham, nggak nyadar juga bahkan. Nggak nyadar juga dan akibatnya itu nanti akan menimbulkan gangguan pada kesehatan. Gitu. Baik Pak Uko, terkait emisi gas buang ini ya, kalau kita lihat produk atau industrinya begitu ya, kita bertolak daripada yang tadi plastik belum ada upaya maksimal untuk recycle, berupaya untuk melestarikan lingkungan. Kalau kita lihat seperti penyedia bensin misalnya, Pertamina ini juga sudah menyediakan Pertalite, maupun Dexlite dan lain sebagainya. Apakah itu cukup membantu begitu? Ya, sekali lagi pencemaran udara itu dari bahan bakunya. Bahan bakunya itu adalah bahan bakar ya. Nah, kalau bahan bakarnya dulu kita masih punya solar, kita punya minyak tanah, terus kemudian ada premium. Nah, sekarang ini perlahan kita sudah memperbaiki oktannya. Kalau oktannya makin tinggi, itu akan daya bakarnya akan lebih bagus sehingga mengurangi emisi gas buang. Sekarang ini pelan-pelan premium kan sudah mulai dihapus. Dipinggirkan. Nanti pelan-pelan Pertalite juga demikian. Kalau sekarang kita dari premium pindah ke Pertalite, nanti Pertalite-nya pelan-pelan juga akan dihapus, pindah ke Pertamax. Jadi betul-betul bahan bakarnya kita yang ramah lingkungan. Kalau ini sudah ada upaya kita lihat ya. Ya. Jadi produsen kendaraan pun juga saya lihat beberapa sudah pakai juga ya. Iya, sekarang sudah memang dikondisikan seperti itu supaya ya udara kita ini kalau tercemar ya akan menjadi terjadinya perubahan iklim. Bukan hanya perubahan iklim, terjadi acid rain juga, terjadi hujan asam gitu ya. Kalau dulu kita hujan, misalnya di jalan kita kehujanan, seger, enak, seneng ya. Apalagi anak-anak kita kalau hujan mesti lari bawa bola ke lapangan main bola gitu, seger. Tapi sekarang kita harus hati-hati begitu hujan naik motor, gitu, tiba-tiba tangan saya kok rasanya gatal atau rasa celkit-celkit gitu ya. Mungkin kalau orang nggak tahu, biasa gitu seperti itu. Tapi itu akibat dari hujan asam gitu ya. Jadi itu akibat polusi di udara, pencemaran udara, dibawa sama air ke bawah. Iya, gas-gas tadi akan berikatan dengan uap air, kemudian jatuh lagi ke bawah, itu bisa menyebabkan terjadinya dampak yang paling ringan kanker kulit. Kepingin mencoba bagaimana terjadinya hujan asam, nanti sepulang dari rumah Mas Ali punya aki, coba akinya disiramkan ke tubuh gitu ya. Waduh, kayak gitu ya Pak. Nah itu masa komposisinya seperti aki gitu Pak? Iya, acid rain itu sangat berbahaya, bahkan juga korosif gitu ya. Korosif itu mengakibatkan bangunan-bangunan juga akan cepat rusak gitu ya. Terus kemudian juga besi-besi yang dicor beton segala macam juga akan karatan. Nah kalau besinya karatan gitu tiba-tiba ada bangunan runtuh gitu, semua ribut semua gitu. Sekolahan dibangun tiba-tiba runtuh gitu ya. Baik. Ya karena adanya korosif. Tapi kalau kita bicara polusi tentu di kota besar. Apakah hujan asam ini juga terjadi di daerah? Iya, karena peristiwa lingkungan itu tidak ada sekat-sekat administratif gitu ya. Karena ya dia sekarang pencemarannya ada di Surabaya atau di Gresik, kemudian uap gasnya tadi dan uap airnya akan diterbangkan ke udara, mau ke Mojokerto, mau ke Sidoarjo. Kena juga di desa mau ke Terawas atau maupun ke Pacet juga akan kena, apalagi di desa-desa tersebut sudah tidak ada pepohonan. Baik, paling tidak ini masih sudah ada upaya gitu ya. Dari Pertamina maupun dari produsen kendaraan. Bahkan sekarang sudah dimunculkan dengan mobil listrik. Kemudian juga nanti ke depan ada mobil yang pakai gas gitu ya, pakai BBG gitu ya, bahan bakar gas. Itu adalah upaya-upaya untuk menciptakan iklim. Pemerintah sebenarnya juga udah upaya untuk perbanyak taman Pak Uko ya. Iya, dengan itu upaya bagus juga. Itu salah satu juga upaya untuk menekan. Tapi yang paling penting adalah sumber pencemarnya. Kalau sumber pencemarnya dari bahan bakarnya ini ramah lingkungan, insya Allah nanti kita akan lebih bersih gitu ya. dan kita semakin sehat lah. Baik, kita akan jeda sebentar, nanti akan kita lanjutkan kembali. Sahabat, kita masih membahas terkait kaleidoskop lingkungan 2016 ya. Kita catatan aneka-aneka peristiwa penting yang terjadi di 2016 terkait lingkungan. Masih di Alam Lestari dan masih bersama Pak Koko. Bagi Anda yang ingin bertanya, 8297299 SMS dan WA 0812 306345. Sahabat, kami akan kembali setelah yang satu ini.
Sahabat, apakah badan Anda sudah terasa pegal-pegal, terasa tidak enak begitu sahabat? Nah, saatnya mengeluarkan darah-darah kotor dalam tubuh Anda sahabat. Bagaimana caranya? Dengan berbekam atau hijamah. Nah, mungkin Anda bertanya lagi sahabat, di mana ya kira-kira tempat hijamah atau bekam yang baik? Nah, di Masjid Nasional Al-Akbar saja sahabat. Karena di Masjid Al-Akbar ini ada Tibun Nabawi ya. Ada hijamah atau bekam, ada ruqyah dan juga ada obat-obatan herbal komplit ya. Hijamah atau bekam ini bukanya setiap hari Senin sampai Jumat sahabat, pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore. Sedangkan untuk hari Sabtu itu pukul 9 pagi hingga pukul 12 siang. Jangan khawatir bagi Anda seorang wanita, nanti terapis bekamnya juga ahwat ya atau wanita. Selain bekam sahabat, di Masjid Al-Akbar juga ada ruqyah syariah bersama Ustadz Bambang Junaidi yang buka setiap hari Sabtu dan Ahad pukul 9 pagi hingga pukul 3 sore. Nah, setelah Anda bekam tentu Anda perlu ya obat-obatan herbal sebagai penyuplai kesehatan Anda setiap harinya. Obat-obatan herbal ini sahabat seperti madu, habatus sauda, minyak zaitun dan lain-lain. Ini telah terdaftar di Dinas Kesehatan. Juga ada ya di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Untuk informasi lebih lanjut sahabat tentang bekam, ruqyah dan juga obat-obatan herbal, silakan Anda telepon 8289755 atau 56 di hari dan jam kerja. Atau ini aja sahabat, Anda langsung saja datang ke lantai dasar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. 107,5 SALS FM, bermanfaat, menghibur, syar'i. Baik, kita ke ruang gatekeeper untuk sedikit informasi dari Arin. Arin. Momen awal tahun ini merupakan saat yang tepat ya bagi Anda untuk bisa berubah menjadi lebih baik, khususnya bagi Anda yang ingin sholatnya ini lebih khusyuk dari tahun sebelumnya. Dan kabar baik untuk Anda sahabat, bisa Anda catat informasi yang satu ini. Kini kami hadirkan kembali kajian indahnya sholat yang insya Allah akan kami laksanakan atau kami adakan untuk Anda, yakni pada hari Ahad 15 Januari 2017 jam 9 pagi hingga 4 sore di Studio 2 Radio SALS FM. Dengan pembicara ada Ustadz Sukaran Asyidik SAG. Beliau merupakan narasumber program Indahnya Sholat di Radio SALS FM. Pendaftaran sekaligus pembayaran mulai hari ini sahabat ya, sampai 9 Januari ini hanya Rp100.000 per orang. Sementara bagi Anda yang akan melakukan pembayaran pada tanggal 10 hingga 12 Januari, biaya sebesar Rp120.000 per orang. Dan untuk yang tanggal 13 hingga 15 Januari, biayanya naik sahabat ya menjadi Rp150.000 per orang. Jadi sahabat, ini mumpung masih belum tanggal 9 gitu ya, bisa Anda segera catatkan nama Anda sebagai peserta, sekaligus juga membayar biaya akomodasi sebelum harganya naik. Caranya sahabat, dengan kirim SMS formatnya nama lengkap spasi kajian indahnya sholat Januari, kirim ke 0812 3000 6345. Nama lengkap spasi kajian indahnya sholat Januari, kirim ke 0812 3000 6345. Sesi terakhir sahabat di Alam Lestari, kita masih membahas terkait kaleidoskop lingkungan 2016. Masih bersama Pak Koko sahabat. Bagi Anda yang ingin bertanya di sini 8297299, SMS dan juga WA kita di 0812306345. Pak Koko, berikutnya ini yang menjadi catatan kita di tahun ini ya, kebakaran hutan. Nah, ini kebakaran hutan juga terjadi di beberapa lokasi ya, termasuk di Sumatera maupun di Kalimantan. Ini kan kalau kita bicara dari tahun ini Pak Koko, tahun depan ini kan juga yang cuaca ini juga bisa hujan, juga kadang-kadang juga masih terus berlangsung hujan kering kayak gitu. Apakah masih ada peluang di sana Pak Ko? Ya, kebakaran hutan di Indonesia ini sebenarnya lebih banyak faktor dari manusianya gitu, bukankah faktor cuaca gitu. Karena kebakaran hutan di Indonesia ini banyak oknum-oknum yang memanfaatkan hutan itu dibuka untuk perkebunan sawit gitu ya, untuk ladang sawit. Nah, ini yang sering mengganggu dan bahkan memalukan Indonesia di kancah internasional karena asapnya ini sampai ke Singapura, ke Malaysia, bahkan ke Thailand dan ke Brunei gitu ya. Nah, untuk menghadapi
oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, beberapa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sudah memperkarakan itu di pengadilan, walaupun beberapa waktu yang lalu sempat kalah gitu ya. Oknumnya dibebaskan, tapi yang terakhir sudah ada yang terkena dampak, artinya pengadilan memenangkan gugatan dari Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Nah, terus selain di meja hijaukan, beberapa juga diperketat dengan peraturan gitu ya. Apabila kabupaten kota itu ada peristiwa kebakaran hutan, itu penghargaan adipuranya akan dicabut. Akan dicabut, bukan hanya akan dicabut. Kalau itu misalnya untuk monitoring tahun 2016-2017, kalau ada daerah itu yang masih bakar-bakar hutan dan lahan, bukan hanya hutan loh ya, lahan misalnya kita punya pertanian, selesai panen semua dibakarin ya, seperti itu yang bisa mengganggu lingkungan, itu nanti dia bakalan tidak akan dapat adipura. Gitu Oke. Ya. Pak Ogo, ini mungkin perlu juga satu solusi begitu ya. Pembukaan lahan selain dibakar itu diapakan yang ramah lingkungan, Pak Ogo? Ya, pembukaan hutan dan lahan ini harus dilihat peruntukannya untuk apa gitu ya. Nah, tidak disarankan kalau buka hutan dan lahan itu misalnya hanya untuk perkebunan sawit, apalagi hutannya kita ini kan hutan tropis yang hanya tinggal beberapa gelintir aja gitu. Nah, kalau itu selalu dibuka untuk kawasan perkebunan sawit, nah ini akan mengancam ekosistem hutan hujan tropis. Bukan berarti kita ini tidak boleh menanam sawit, boleh aja. Kita masih punya kebun-kebun, lahan-lahan yang kosong. Nah, lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang tidak produktif, nah itu mari ditanami sawit gitu ya, dengan dihijaukan dengan tanaman sawit gitu supaya lahannya jadi bagus gitu. Tapi kan kebanyakan pengusaha itu mau enaknya, karena hutan tropis itu pasti hutannya subur. Kalau dia membabat, nah tinggal nanami cepat tumbuh gitu ya, cepat tumbuh tanpa dia harus keluar biaya banyak untuk memupuk segala macam. Kalau toh ada itu relatif kecil gitu, dibanding tantangan misalnya kalau misalnya daerah katakan di Gresik atau di Bangkalan yang daerahnya tandus gitu ya. Nah, bagaimana daerah yang tandus itu bisa disulap menjadi lahan perkebunan. Nah, ini tantangan bagi pengusaha gitu untuk menciptakan peluang bisnis, sekaligus juga menciptakan kondisi lingkungan semakin baik, bukan semakin rusak gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya dibakar tentu bahaya, Pak Ogo ya. Kalau dipotongi, harusnya dipotong-potong. Kalau dipotong ya memang tidak, kalau itu hutan tropis tidak kita rekomendasi untuk dipotong. Pertama, kenapa mereka memilih dibakar? Pertama, berbiaya murah. Kalau memotong itu biayanya mahal, sekali potong itu berapa, terus tenaganya, ongkosnya mahal. Tapi kalau dengan dibakar gitu ya, murah meriah gitu, sekali bakar wah ribuan hektar terbakar. Kalau itu dipotong waktunya lama, biayanya untuk motongnya juga mahal, seperti itu. Dan prinsip-prinsip pengusaha kan gitu, biasanya dia ingin cepat dapat untungnya yang banyak gitu. Bukan berarti sawit itu tidak boleh, tapi pakai lahan-lahan yang kosong, lahan-lahan yang kurang produktif, lah itu bisa dimanfaatkan dan itu akan menjadi Indonesia menjadi subur. Jangan lahan yang sudah subur dibabat aja kemudian dimanfaatkan. Tentu saja ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem kita gitu ya. Baik Pak Ogo, di akhir sesi ini apa nih pesan Pak Ogo kepada masyarakat, boleh kepada produsen, pabrikan boleh, ataupun ke pemerintah daerah? Ya, mengingat tahun 2016 ini banyak rentetan peristiwa lingkungan ya, mulai dari sampah, mulai dari pencemaran udara, pencemaran air, mulai kebakaran hutan gitu ya, mulai banjir dan tanah longsor. Ayo kita sadar gitu ya, kita sadar, kita peduli lingkungan. Kalau yang kemarin 2016 itu masih belum sadar, belum peduli lingkungan, ayo tahun 2017 ini kita menjadi lebih sadar, lebih peduli lingkungan dengan melakukan aksi-aksi kecil yang nyata. Tapi kalau itu diikuti hampir 300 juta penduduk Indonesia, aksi kecil tadi akan berbuah menjadi penyelamatan lingkungan. Ingat tahun 2017 ini kita juga masih menghadapi ancaman bahaya
banjir dan tanah longsor. Karena puncak hujan ini masih di bulan Januari, bukan bulan Desember. Jadi waspadalah kita untuk menjaga lingkungan kita. Mati hidup anak cucu kita tergantung keputusan kita hari ini. Ayo kita selamatkan lingkungan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam lestari. Baik Pak Koko, terima kasih kehadirannya. Tadi sahabat kita bersama Pak Koko atau Dr. Andes Haji Satria Wiwoko MT, beliau Direktur Sahabat Lingkungan. Akhirnya sahabat, saya Alik A3 di Gatekeeper, ada Arin Rosalina. Pamit sahabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, Syair dan Siar Pagi. Radio SARS FM menunjukkan pukul 9 pagi.